sebentar ya Mbak, gantian ya. Oh ya, sebentar. Ini rasa Bu. Iya, dua bungkus ya Bu ya. Iya. Ibu, saya kan sudah bilang berkali-kali kalau ibu tuh nggak boleh jualan jamu di sini, di depan toko saya. Kok tetap ngeyel toh? Loh, memangnya nggak boleh kenapa? Loh, ya jelas nggak boleh toh. Semenjak ibu jualan jamu di depan toko saya, omset saya jadi turun. Orang yang tadinya beli obat jadi nggak beli, malah minum jamunya ibu ini. Ya bagus tuh Bu kalau begitu. Artinya itu semua orang itu sudah pilih jamu tradisional sing ora ono efek sampingnya. Ya toh, Le? Iya, Bu. Pokoknya saya nggak mau tahu. Ibu harus pergi dari sini sekarang juga. Kalau enggak, saya obrak-abrik. Ya jangan toh Mbak, kok atuh berak-berik gimana toh? Nanti daganganku mabur-mabur. Pokoknya saya nggak mau tahu, ini beresin semua. Cepat. Iya, sebentar. Beresin, saya nggak suka. Iya. Ibu. Ya sebentar enggak? Sebentar kok. Iya, sebentar. Mbak engko sik toh Mbak, jangan marah-marah kayak Saya nggak mau kalau lama-lama. Bu, mendingan cari tempat lain aja, Bu. Ya, oh ya, Le ya. Sar, Kamu ngapain pagi-pagi udah di sini? anu Sar, Bambang lagi ngecek mobil kamu tuh loh. Mobilku. Iya, heeh. Baru keluar dari bengkel kemarin loh. Kenapa? Rusak apa? Ada sedikit yang rusak. Cuman nggak apa-apa lagi dicek sama Bambang. Sedikit kok yang rusak kok. Heeh. Iman, ini simpan barang yang cakep ya. Ini dia nih ada lubangnya. Kita masukin deh dalam lubangnya. Wah, ini orang nggak kapok-kapok ya. Nggak anak buah, nggak bosnya, sama aja. Ngawur ini. Udah Sar, kamu tenang aja. Biar Bambang yang peduli. Nggak apa. Ya udah, aku mau ke mobil sekarang. Bang, montorin Bang. Oh, sip. Aman. Aman. Mesin. Oh, mesin udah gua cek semuanya beres. Oli masih bagus. Bensin juga udah gua cek masih full. Mesin. Aman. Ya Sar, seperti yang aku bilang. Aku ini sebagai pacar kamu yang baik hati, hanya ingin memastikan aja kalau mobil kamu dalam keadaan aman sentosa. Ya toh Bang? Betul. Ya, kalau udah diservis gini, gue ya sekalian dicuci. Ngapain lu? Tidak perlu, jangan. Loh, kan udah beres toh mesinnya. Sekarang dicuci biar rapi. Biar Jangan lu. Bang, Gus, gak usah. Loh, kenapa sih? Ya dicuci aja tuh udah apa-apa, paling cuma sebentar. Jangan, enggak perlu. Mobil kamu masih bagus, masih bersih ya. Iya, masih cakep nih, masih putih, masih kinclong punya deh. Udah kotor ini. Udah. Stop! Diam! Semua diam! Ini kenapa mobilku nggak boleh dicuci? Hah? Pasti ada apa-apa nih. Enggak ada apa-apa, bener. Jangan. Bekicot ikut gua, lu denger ya. Kalau bos gua bilang jangan cuci. Ngerti kagak lo? Santai pohon. Ini mobil bos gua. Kalau mau gua cuci ya terserah gua ya, Bos. Stop! Jo, cuci! Cuci. Bang, tahan, Bang. Tahan dong. Kenapa sih? Mungkin gara-gara ini, Mbak, jadi nggak boleh dicuci. Apa gue? GPS. Taruh di mobilku. Hah? Tidak percaya kamu ya? Hah? Stop. Jangan berak. Ini besar. Aku ngelakuin ini semua supaya kamu aman. Hah? Aman apa? Kamu itu naruh GPS di mobilku. Karena kamu mau tahu toh, aku kemana aja. Iya toh? Hah? Katakan tahu sama kamu ya. Hubungan tanpa kepercayaan itu ibarat bangunan tanpa fondasi. Dan bangunan itu sekarang sudah hancur. Bener percaya dulu.
Kamu ngerti nggak sih? Enggak, Dan satu lagi, kalau kamu masih mau hubungan kita dipertahankan, lebih baik kamu pikir-pikir lagi kalau mau memperlakukan aku seperti tahanan. Ngerti nggak kamu? Nggak ngerti? Ngerti? Ya ngerti. Ya kamu Kamu diam. Berdiri di situ. Diam. kok suruh diri tok. San, ini yang terbaik buat kamu. Pikir kamu benar. Kita dulu, Sar. Oh, gila aku, Sar. Pak, iki lho. Bakul jamu sing winginane tak usir. Terus saiki ning kene nek dodolane. Maksudnya apa? Usir sekarang pokoknya. Bu, saya sih mau saja mengusirnya. Tapi salahnya apa? Loh, ya salah toh, Pak. Semenjak dia jualan di sini, toko saya jadi sepi. Pendapatanku itu menurun drastis loh. Pak, ibu saya ini tidak salah. Loh, ya salah toh, Pak. Kata ibu, dilarang berjualan di depan toko saya. Ya toh? Loh, ya betul, bener. Nah, sekarang ibu saya jualan di mana? Di sebelah toko saya. Di samping, ya toh? Iya. Nah, Pak, artinya ibu saya ini tidak salah, ya kan? Nggak salah. Kecuali Ibu Mira jualan pas di depan tokonya ibu. Itu baru salah. Pak Hansip, bukannya setiap sebulan sekali tuh saya selalu bayar iuran toh. Tepat waktu, nggak pernah telat. Tapi kok suruh ngusir orang seperti mereka aja nggak bisa tuh gimana toh? Loh, Tapi aku gimana? saya itu kan membela yang bayar dan yang benar. Ibu memang bayar, tapi Bu Mira itu benar. Ibu salah melarang Ibu Mira untuk jualan di sini. Pokoknya saya pingin dia diusir dari sini, Pak. Tidak bisa, Bu. Kok lo ngeyel toh, Pak? Sakit, Pak. Baik. Nggak apa-apa, tetap jualan aja di sini, nggak apa-apa. Sehat lelaki. Ini telurnya 3 loh, Pak. Terima kasih loh, Bu. Nggak usah bayar. Iya, jangan dengerin dia ngomong. Dia itu selalu sirik. Kalau dia itu melihat orang dagangannya laris. Saya kok mendadak merasa kuat. Saya harus pulang. Ih, Norman itu nyebelin banget sih. Berpuluh-puluh kali tak bilangin. Kalau yang namanya pacaran itu atas dasar percaya, saling menghormati, saling menghargai. Bukannya curigaan kayak gitu. Sampai gila aku dibuat sama dia. Sampai ngomong sendiri kayak gini. Nggak tahan aku rasanya. Agar aku tak ragu jalani bersamamu. Jangan mogok. Tidak boleh, jangan mogok, jangan. Kenapa toh? Kamu ngabak. Kemarin nggak apa-apa. Sekarang mogok. Apa salah aku? Hah? Coba. Dari mana? Yang tumbuh di hati, berserakan cinta hanyalah untukmu. Jaminan cinta yang tumbuh di hati, buktikanlah cinta hatimu. Andai kau tahu, ku hanya Iya, aja kerjaannya tiap hari. Mas. Ada apa ya, Mbak? Enggak, lagi juru fogging. Oh, kalau mau cari juru fogging tuh di situ, Mbak. Di kelurahan dekat. Itu sekarang lagi demam DBD loh, Mbak.
Nah itu harus ditindak lebih cepat. Enggak. Saya bukannya mau jadi koki ngapain ada DPD. Wah, itu bagus tuh, bagus. Aduh, kamu ini ya. Nih, saya kasih tahu ya. Asap motor kamu ini mengganggu ketertiban lalu lintas. Ngerti enggak? Wah, saya nggak punya kesaktian untuk berhentiin asap-asap ini, Mbak. Jadi terserah kalau mau sembarangan kemana-mana. Maaf ya, Mbak ya. Mbak. Serahkan cintaku hanya untukmu, jalinan cinta yang tumbuh di hatiku. Serahkan cintaku hanya untuk jalinan cinta yang tumbuh di hatiku. Awas, awas, kamu susah. Aduh, motor kurang ajar. Iya, kasih pelajaran ini. Aduh, udah Sarah, jangan dikejar lagi, udah Sarah. Aduh, tuh ada ibu Sarah. Aduh, Sarah, udah Sarah. Cepet jalan, Sarah. Aduh, Sarah, jangan. Ya udah cepet jalan. Nanti kena kemasa atau enggak? Ya. Cepet. Ibunya gimana? Udah deh, Sarah, aku udah mau ke babak belur. Udah dong, Sar. Jangan panik kayak gitu. Gimana ada panik sih? Ya udah dong, tenang. Aduh, Sar. Ya udah, jangan dipikirkan terus apa? Jangan dipikirin gimana kamu tuh. Ngawur aja loh. Mbak, Mbak. Apa, Saya mau tanya, Mbak. Nanya apa? Nanya apa ya? Malah lupa. Nih, bawa. Air putih. Oh, air putih. Air putih, Sar. Iya. Udah dong, udah, Sar. Jangan dipikirin terus, udah. Oh, berarti emang udah jelas kalau si Sarah itu lagi ada masalah. Udah gimana ini ya? Hal-hal yang begini nih harus kita sampein ame Bos Norman, biar Bos Norman bisa menyelidiki lebih dalam lagi. Si Sarah ini apa ada jatuh cinta sama laki-laki lain atau kagak? Jangan panik, gimana sih kamu? Nggak panik, nggak boleh panas sana, Pak. Iya tuh, tapi... Aduh. Walah, emang nggak salah Bos Norman itu pilih gue jadi detektif handal punya. Bu, gimana Bu? Sudah, jangan khawatir ya. Ibu nggak apa-apa kok, Le. Nggak apa-apa bagaimana? Coba lihat nih, patah kan? Cuman kayak gini aja, besok kan sembuh. Sudah, nggak usah bingung. Emang benar-benar nggak punya hati yang nyerempet ibu. Coba, kalau ibunya diserempet mobil, apa nggak sedih dia? Ini namanya kan musibah, Le. Nggak boleh nyalakan siapa-siapa. Musibah itu kehendak yang kuasa. Kita terima aja ya. Permisi. Maaf, Mas. Mas ini keluarga Bu Mirah. Iya, Sus. Mohon ke bagian administrasi dulu ya, Mas. Ada beberapa hal yang harus diurus. Iya, Sus. Makasih ya. Iya, mari. Ibu. Ibu tunggu sini ya. Biar Ranto yang ke administrasi dulu. Apa?
Itu bener Bang laporanmu? Aduh, John, beneran. Gue nggak bohong. Gue lihat dengan mata sama kepala gue sendiri, John. Si Sarah itu lagi kebingungan. Kalau nggak soal cinta, soal apa lagi coba? Iya. Kamu bener Bang, bener kamu. Kadang-kadang Bang. Wah, elah, tapi ini beneran, John. Makanya si Sarah itu minta supaya lu jangan awas-awasin dia lagi, jangan pantau-pantau dia lagi. Duh, oh no. Kita harus pikirin gimana cara jalan keluarnya nih. Hah, solusinya gimana? Ya, ada apa? Anu Pak, ini Pak. Loh. Tok. Harusnya kamu sodorkan ke saya itu laporan keuntungan perusahaan, ya? Bukan soal permohonan peminjaman seperti ini. Begini Pak, ibu saya masuk rumah sakit, jadi saya butuh uang Pak. Oh, ndak bisa, enak aja. Kamu pikir perusahaan saya ini lembaga sosial apa? Masalahnya bukan begitu Pak, kalau saya nggak dapetin uang itu, ibu saya nggak bisa keluar Pak. Bimbang. Begini aja, John. Kasih aja deh. Kesian juga ambil barang, ya? Oke. Gini aja, Tok. Saya kasih penawaran. Saya kasih pinjaman buat kamu, tapi dengan satu syarat. Ya. Sampai hutang kamu lunas, kamu tidak saya bayar gajinya. Gimana? Bimbang. Fair, toh? Waduh, berat juga ya Pak. Loh, terserah. John, gimana, John? Lu kenapa tanya gue? Lu tanya dia dong. Kan dia bosnya. Mana sih lau? Kamu diskusi sendiri dulu. Ya udah deh Pak. Udah, sini mana? Makasih Pak. Kalau duit udah keluar, sepatu bakal gue. Habis dong, Bang. Lanjut lagi. Bu, mau beli ini enggak, Bu? Enggak beli. Ini udah ada makanan. Enggak beli. Kamu mau beli ini? Ibu itu pasti udah ditolong dan udah selamat. Siapa yang berani jamin? Kamu. Ya, aku sih cuma feeling aja. Feeling kamu tuh banyak ada benernya atau enggak? Lah, kalau feeling aku itu selalu tepat, aku pasti nggak akan kerja di kantoran, tapi jadi peramal. Kok tahu? Mbak, ayo dong, Mbak. Beli emping saya, Mbak. Buat maem. Sama buat beli obat ibu saya. Emang ibunya kenapa? Ibu saya itu seminggu yang lalu itu ditabrak motor. Motornya kabur. Sekarang ibu saya di rumah nggak bisa jaga. Mbak, ayo toh, Mbak, bantu saya beli ini nih loh. Ini satunya berapa? 2.000. Sini ya. Ini tak beli semua. Semuanya? Ya. Waduh, ini kebanyakan nih. Saya nggak punya susunya. Nggak usah pakai susu, itu buat kamu aja kembaliannya. Nah, terus ini buat beli obat buat ibumu ya. Matur suwun sangat, Mbak. Terima kasih. Itu lagi. Makan itu semua. Kasih.
tolong loh, ini loh. Iya. Gimana keadaan Ibu? Ibu ndak apa-apa sih. Lihat, Ibu baik-baik aja kan? Si, tolong kasih Ibu minum sih. Iya, Mas. Dapat uang dari mana? Kamu ngambil obat Ibu? Anu Bu, Anto pinjam dari kantor. Untung ya, Le. Kantor kamu itu baik sekali. Mau minjemin uang kamu. Tapi cuma apa, Le? gaji Nanto ditahan Bu sampai pinjamannya lunas. Waduh. Terus kita gimana ya, Le? Dengan kondisi Ibu seperti ini, Ibu nggak bisa bantu kamu. Bu tenang aja, ya. Bisa dipikirin Bu. Yang penting Ibu tuh sehat kembali dan bisa bikin jamu lagi. Kamu lihat sendiri tuh tadi. Gimana kalau nasib Ibu yang kesenggol mobilku ini sama seperti nasib Ibu anaknya tadi? Alah, anak Ibu tadi itu kan kesenggol. Lah kita cuma nabrak. Ya bisa aja toh. Efek kesenggol mobil sama ketabrak motor tuh sama. Ya udah, terserah kamu aja. Kalau kamu mau cari Ibu itu ya monggo. Terus kalau kamu mau menganggap masalah ini selesai juga ya monggo. Itu semua terserah kamu. Aku kan cuma membantu kamu aja, ngejaga biar tadi itu kita nggak dikeroyok sama masa. Itu aja tuh. Ya, mampu. Turunin. Aduh, sepatu bagus begini lu bilang bau. Sepatu nyicilan aja. Lu nggak ngerti model lo. Doain. Semoga berhasil. Berhasil apa itu udah muncul. Nah. Kok mukanya kayaknya mau marah gitu ya? Bukan marah lagi toh. Itu. Hai, Sar. Ngapain Cengas? Apa? Mau apa di sini, ya? Hah? Mau pasang infrared? Mau masang sensor gerak? Hah? Apa? Mau mendeteksi aku ada di planet mana? Enggak apa-apa, kamu kok aneh toh, Sar? Datang marah-marah. Siapa yang aneh? Aku apa kamu? Enggak, Sar. Aku kesini tuh sebenarnya Cuma apa? Cuma mau apa? Cuma mau mastiin toh aku pulangnya tuh sama laki-laki apa enggak? Terus diantar apa enggak gitu toh? Kok tahu? Hah? Udah sana pulang. Sar, pulang Sar. Kan seharian nggak ketemu. Ini kamu nyebelin kok. Pagi nyebelin, malam nyebelin. Namu nggak tahu waktu. Oh. Apa? Iya. Aku tak pulang. Tapi sun dulu sun. Udah ada sun. Nyebelin. Udah sana nyebelin, minta sansun. Dadah. Pulang. Iya. Mbak, ayo pulang. Wah elah, John. Ini gua lagi diskusi sepatu. Pulang. Malah ngomongin sepatu tuh. John. Lagi pulang. Kita pojokan jalan aja, ngasoy. Hah? Apa itu pojokan jalan? Kamu cemburu ya. Aku mau ke pojokan jalan. Dadah. Kamu tuh bener sayang sama aku ya. Terserah kamu. Terserah. Pulang sana. Kamu mau ikut masuk apa enggak? Wah. John. Cewek kuki ke ruang begitu lah deh. Enak aja kamu. Oh, edisi khusus banget ini. John. Kelihatannya antara itu dia menyembunyikan sesuatu. Iya ya, Mbak. Kelihatan ya? Dia begitu itu maksudnya biar kagak lu tanya-tanya. Makanya dia nyerang lu duluan sebelum lu serang. Begitu. Nah terus Bang, kira-kira nih ya, menurut kamu Sarah punya lelaki idaman lain nggak? Pasti ada. Kok bisa jadi toh? Iya.
Lu sama dia kan cuma pacaran. Oh. Nah, nggak ada ikatannya lebih. Bisa jadi dia itu pacaran sama laki-laki lain. Tuh, ya kalau begitu, saya gimana? Ya, gigit jari aja dah. Kamu tuh kalau mau sembarangan ya. Oh, gigit jari. Kalau mau biar nggak gigit jari. Gimana? Kita itu mesti pasang strategi dan efisiensi yang cakep punya. Halah, bang, ngomong sama kamu tuh kalau kelamaan jelimet tau nggak? Ya strategis lah, efisiensi lah dibawa-bawa. Udah, pokoknya tugas kamu adalah awasi Sarah, ya, dan jangan sampai lengah. Oh begitu? Nah, terus apa lagi? Dan terus, pastikan kamu selalu lapor saya apabila ada gerak-gerik seseorang yang mencurigakan. Baik deh, terus apa lagi? Ya kok keras terus. Yang ini aja belum kamu jalanin, keras terus. Iya. Nah, cakep dah kalau begitu. Gua jamanin dah. Pegang dulu. Bayar. Gimana ceritanya? Kan lu bosnya, kata gua bayar. Lah, kamu kan saya gaji. Bayar. Mbak, ini loh kopinya. Diminum dulu, mumpung masih panas. Jo, Ya Mbak, kenapa Mbak? Kopinya kemanisan ya? Atau terlalu panas? pegang aja belum kok. Lah terus kenapa? Kok manyun gitu? Kamu bantu aku ya. Besok pagi, kamu cari tukang jamu gendong. Oh alah, tukang jamu gendong. Mau berapa? 1, 2, 3, 4, apa 10? Beres. Satu aja cukup, Jo. Ya kalau cuma satu gampang. Biasanya pagi-pagi itu ada yang lewat toh. Si Wati itu loh Mbak, yang budinya kayak Vespa Lambretta itu loh. Besok saya panggilkan Mbak. Bukan itu, Jo. Bukan tukang jamu yang suka lewat. Lah terus yang mana? Duduk situ kamu. Duduk, saya mau ngomong sama kamu. Kenapa toh Mbak? Gini ya. Ini karena kamu tangan kananku, orang kepercayaanku. Aku mau cerita sama kamu tapi jangan bilang siapa-siapa. Ngerti? Iya Mbak. Jadi tadi siang tuh aku nabrak tukang jamuan. Kok bisa toh Mbak? Nek ditanya ceritanya aku udah ndak isan jelasin lagi gimana. Jadi intinya aku nyetirnya kencang banget. Aku ndak sadar, aku ndak lihat nek ada tukang jamu itu mau nyebrang. Terus aduh aku panik banget. Aku ndak tahu harus ngapain. Si Lola nyuruh aku langsung pergi gara-gara takut diamuk masa. Aku nyesel banget ya. Aku mau minta maaf, makanya kamu bantu aku ya. Kamu besok pagi langsung cari tukang jamu gendong yang hari ini barusan kecelakaan. Bisa enggak? Iya Mbak, iya. Besok saya carikan. Kalau perlu nanti saya minta tolong teman-teman saya, tukang beca, tukang jamu untuk mencarikannya juga Mbak. Saya juga. Aku mau ke rumah, mau minta maaf Jo. Ya udah, sekarang Mbak tenang aja. Saya pasti bantu kok Mbak. Ya wes, aku mau sendiri dulu Jo. Ya udah, saya ke belakang dulu ya. Permisi Mbak. Tunggu ya Mbak.
Mbok, manisnya aja ya. Mas, sini nggak ada yang manisnya aja. Yang ada cuma pahit semua. Nah, terus manisnya? Cukup dengan senyuman Mbok. Hah, nggak jadi kalau gitu. Loh, kok nggak jadi piye toh, Mas? Katanya mau minum jamu nih Mbok. Lah habisnya dikasih senyumnya, Mbok. Mbok, di daerah sini ada simbok-simbok bakul jamu yang habis kecelakaan enggak? Mbok-mbok yang habis kecelakaan. Oh, Mbok Narni. Oh iya, Mbok Narni kecelakaan itu. Lah, Mas itu siapa? Oh, anu. Saya petugas rumah sakit yang mau memberikan uang yang Rumah sakit. Yang dimaksud Mbok Mira. Kecelakaan diserempet mobil mewah itu. Oh, Mas. Oh, kurang ajar loh supirnya, Mas. Baru nyerempetin lari. Tabrak lari, Mas. Oh, tak sumpah ya, Mas. Supirnya sesok. Dipatok ayamnya Mbok Narni. Tenang, Di. Sembrono, malah. Si Pajok Bekicot ngapain juga? Dari tadi muter-muter di pasar. Sekarang dia ngobrol sama nenek menjamu. Waduh, bener. Apa jangan-jangan si Sarah itu punya selingkuhan orang pasar sini? Tapi nggak mungkin tuh. Rumahnya di mana ya? Rumahnya jauh dari sini, Mas. Dusunnya Kertosono. Kertosono. Mas tanya aja sama orang-orang itu, udah tahu kok rumahnya. Oh, terkenal tuh. Oh, terkenal itu. Yes, Mbok. Makasih ya. Mas, ini ada jamu. Makasih, Dok. Manisnya wae pesannya ya. Karena Mak. Ayo. Bu. Mas ganteng. Mau beli jamu ya? Sehat lelaki. Apa pegelinu? Pegel hati? Jamu lari dari kenyataan juga ada loh, Mas. Bukan. Gue kesini mau tanya-tanya. Gue nggak bisa minum jamu. Kalau gue minum jamu bahaya, bisa muntah-muntah. Mas, di sini tuh tempat jualan jamu saya, bukan pusat informasi. Kalau Mas mau minum jamu, monggo. Teko-teko takon, wis sepi. Ya udah deh, gue minta maaf deh kalau begitu, ya. Maaf, saya ndak akan menjawab pertanyaanmu. Ribet nih nenek. Galak bener sih, ikut got. Apa bilang? Tikus got? Got. Alah, ora apa-apa. Cepetan loh, Sih. Asih. Ayo dong, Sih, cepetan. Iya, Mas. Sih, kamu dandan lama banget. Mau ke sekolah apa mau jaga toko? Alah, kayak Mas nggak tahu aja jualan kaula muda. Ada alasannya wes. Yuk, udah pamit ibu belum? Ya. Jangan. Tuh, Mbak, rumahnya. Nggak salah lagi. Ayo, Mbak, masuk yuk. Juk. Situ. Aduh, saya nggak siap ya, Jo. Nanti kalau keluarganya marah gimana? Nggak siap, Mbak. Mbak kan yang ngajak saya ke sini untuk minta maaf. Sekarang kalau udah nyampe sini, Mbak cuma diem aja, gimana minta maafnya? Iya, kamu bener juga sih ya, tapi... Aduh, saya nggak siap, Jo. Udah kamu aja sana. Ya udah, saya yang masuk. Mbak tunggu sini, jangan kemana-mana loh. Iya, saya nunggu di mobil. Ya.
jagain Sarah. Ngapain juga kamu ngikutin si Parjo itu? John, kita itu kalau melakukan penyelidikan harus pakai prosedur, terus pakai konspirasi. Walah, alasan kamu tuh gak saya pakai. Kayak orang nggak punya alasan lain aja. Segala-galanya kontrasepsi dibawa-bawa. Konspirasi, itu dia maksud saya. Lola, kamu lihat Sarah? Anu Mas, tadi saranya Ada di dalam kan? udah ada. Mosok toh? Tadi tuh saranya pergi sama Parjo. Ini bocah malah ngisar gitu loh. Ini gara-gara kamu ya Bang ya? Gak becus, kamu lengah. Disuruh jagain Sarah kok malah gak bisa. Sekarang kita bingung kan mencari kemana mereka berdua. Wah, elah kenapa jadi gue terus sih? Orang pergi gue yang salah, orang datang gue yang salah, gue jongkok salah, berdiri salah. Gimana nyerocos terus mulutnya? Kamu tuh yang salah. Lola, kamu gak tahu mereka kemana? Beneran Mas, aku nggak tahu. Udah, makasih ya, lah. Sini kamu, ya. Pokoknya kamu. Jo, udah ketemu sama ibu ya? Nganu, Mbak. Saya juga nggak berani masuk, Mbak. Hah? Iya sih kowe iki? Ngawur we. Nah ini gimana urusannya? Bisa panjang ini mau berapa season? Hah? Lah, gimana, Mbak? Nanti kalau ibunya itu teriak-teriak gimana? Saya bisa bonyok dipukul orang sekampung. Nggak jadi ganteng lagi saya, Mbak. Oh, terus ini piye? Tenang, Mbak. Saya punya jurus jitu yang aman dan nyaman. Maksudmu apa? Jo, iki piye sih, Jo? Masa arep minta maaf wae. Aduh, repotnya kayak gini sih. Ya emang harus kayak gini, Mbak. Kalau orang minta maaf saya emang susah. Nggak kayak orang memaafkan. Ngono ya? Ya, ngono orang ngono ya ngono. Aduh. Ini gitu. Mana sih? Aduh, Tidak ada orang, Bu ya? aduh. Terima hormat kami, wahai ahli segala jamu. Ini ada apa ini ya? Maaf, Ibu. Apakah benar Ibu yang bernama Ibu Mira? Iya. Kami sengaja datang ke sini untuk berguru ilmu jamu gendong. Kami sudah melewati samudra, mengarungi lembah-lembah, dan mendaki gunung, stasiun, terminal, untuk mencari ilmu jamu gendong. Ini salah orang kali ya? Enggak, Bu. Apakah benar Ibu berdagang jamu gendong? Iya. Baiklah kalau begitu. Berarti Ibu adalah master jamu gendong yang kami cari. Ayo, jangan dulu tangannya. Nggak bingung ini. Ini jangan. Ini sebenarnya ada masalah apa toh? Jadi begini loh, Bu. Kami itu sudah 2 tahun mengarungi perbisnisan jamu gendong. Tapi kok tidak sukses-sukses ya? Iya, Bu, benar. Kami kurang mahir dalam meracik jamu gendong, Bu. Kami udah coba meracik jamu pegelinu, yang minum malah pada linu-linu, Bu. Terus kami coba meracik jamu tolak angin, malah pada masuk angin, Bu. Dan terakhir kami coba meracik sari rapat, jalan pada rapat, Bu. Tapi ibu ini kan sedang nggak bikin jamu, karena ibu barusan kecelakaan, lihat kaki ibu ini. Maka dari itu, Bu, izinkanlah saya untuk tinggal beberapa hari saja di rumah ini. Nanti Ibu bisa mengajarkan saya, mengarahkan saya, lalu saya mengerjakan semuanya. Termasuk jual jamunya? Hah? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh ya udah, kalau Masnya sama Mbaknya mau setuju ya, nggak apa-apa. Nanti tak ajarin bikin jamu yang enak biar laris. Mas, Bu.
Udah ayo bangun kok kaya wong edan. Bangun. Bangun. Masuk ke rumah ibu. Jangan boleh masuk ya. Ayo. Alah, lama. Bentar. Alah, resep bener nih kopi. Tuh, pionmu tak pangan. Nggak perlu lihat dah. Kak, John. Mana John? Bang, curang kamu. Kenapa jadi curang? Nggak ada curang. Wah, ini kamu menggunakan kegalauan saya ini untuk menang. Aduh, John. Nggak ada begitu. Lagian, lu kenapa sih mikirin cara mulu? Nggak jelas juga, nggak penting. Mending lu pikirin yang lain. Kalau udah emang jodoh, kagak kemana? Bang, justru saya ini percaya kalau Sarah itu jodoh saya. Makanya saya harus jaga dia dengan segenap sanubari, jiwa dan raga. Kok elah pakai sanubari kayak pelaut aja sanubari. Itu bari. Anu, ya Bu, ambil Bang, ambil. Sini, ambil. Ikut lu. Oh, ikut ke. Biar makin ikut. Diam sini. Yang tempur. Karung beras. Mana? Mbak Sarahmu mana Mbak Sarah? Mas Norman. Mbak Sarah. Mana? Cepat. Nah, itu dia, Mas. Mbak Sarah hilang, Mas. Hilang Bang. Lu kok bisa? Iya, Mas. Tadi saya sama mama saya. Cuman pas saya beli minum, terus saya balik lagi, Mbak Sarah udah nggak ada, Mas. Udah nggak ada, Bang. Oh, elah. Aduh, Buyung. Mas, Mbak Sarah bukan Buyung, Mas. Aduh, Sarah. Jangan-jangan dia itu pergi ke toilet umum, ya kan? Tiba-tiba itu toilet rubuh, masuk ke dalam septic tank. Lu pergi cari dalam septic tank. Malah melebu septic tank, anak Sarah. Mas di mana Sarah? Sarah hilang, Bang. Mungkin jangan begitu, kayak Brutus. Ben, kamu ini nggak pengertian sama aku. Kamu kan tahu, aku ini nggak punya uang untuk beli ban baru, ya toh? Untungnya, aku ini punya ban cadangan. Kalau nggak berarti. Ya udah. Kamu tunggu di sini, biar aku ambil bannya dulu. Yo. Loh, kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Apa toh kok ribut-ribut loh? Iya loh Mas Nanto ki ribut wae toh. Gimana nggak ribut? Ini loh, ada orang asing di rumah kita ini loh. Itu namanya Mbak Sarah, Le. Maaf ya Mbak Sarah, Mas Nanto tuh emang orangnya gitu, suka canggung kalau ada cewek. Ini kalau nggak salah orang yang punya Vespa kemarin itu deh. Untung dia nggak kenalin aku. Bisa gawat ini. Untuk sementara dia mau tinggal di sini belajar buat jamu itu loh, Le. Dan Mbak Sarah itu mau bantuin ibu jual jamunya. Senang pas selama ibu sakit ini ada yang bantu? Toh? Toh?
dia mau tinggal di sini, Bu. Mau tidur di mana, Bu? Loh, kan bisa sama Winarsi. Iya, kalau kita kelebihan nggak apa-apa untuk bantu orang. Tapi sekarang, kita lagi kesusahan. Aja ngono to, Le. Membantu orang itu penting loh. Kalau kita bisa membantu, ngopo orang membantu? Apalagi Sarah itu maksudnya baik. Dia kepengen belajar membuat jamu gendong. Lah kok wong maksud baik orang ditompo piye to? Bu, sekarang gini aja deh, Bu. Wis. Ibu nggak mau dengar lagi, Le. Pokoknya kita semua sepakat. Sarah biar tidur sini. Nanti malam mau ibu ajarin buat jamu gendong. Besok pagi biar bisa jual jamu, ya. Udah toh, sekarang kamu bilang Sarah itu di mana. Jangan bikin aku bingung. Waduh Mbak, mau bilang apa toh? Aku emang bener nggak tahu Mbak. Nda ini mesti ada yang kamu sembunyikan sama Sarah, iya toh? Jo, aku ini temennya Sarah, karyawannya juga. Aku khawatir kalau ada apa-apa sama dia. Mbak, beneran. Saya nggak tahu Mbak Sarah itu di mana. Atau ini ada hubungannya sama Norman? Sarah itu kan udah capek sama Norman. Dia juga pengen cepat-cepat lepas dari cengkramannya, iya toh? Waduh Mbak, kalau itu saya nggak tahu Mbak, beneran. Mbak, itu makanannya buat kita berdua kan? Ih, nggak ada info ya, nggak ada makanan. Walah Mbak, saya pikir Mbak tuh mau ngajak saya makan berdua, dinner. Setelah hujan rintik-rintik seperti ini, syahdu loh Mbak. Ih, kue. Malah gue tapi itu ada yang salah dengan aku. Mbak. Mungkin ya Mbak, kalau aku ada di sana, udah tak pelintir tangan orang yang nyerempet ibu. Apa nggak punya orang tua ya? Kok tega, lari terus nggak tanggung jawab. Kalau orang kaya mah enak ya. Udah ada biaya rumah sakit, ada biaya asuransi juga. Ya, kalau orang susah kayak kita, jangankan biaya asuransi ya Bu. Buat makan aja susah. Sudah toh, sudah. Kok ngedumel terus toh, Nduk? Nggak baik loh. Itu namanya nggak nerima kehendak Tuhan. Ya? Ya gitu itu Ibu. Suka terlalu baik sama orang. Sini Mbak kuncinya. Kunci apa? Ya yang di tangan Mbak itu kunci. Itu kunci namanya. Oh, kunci nih. Ya ampun, aku udah bikin keluarga ini susah. Tapi mereka masih mau membantu orang lain dalam kesusahan mereka. Banyak nyamuk ya? Enggak. Ini banyak nyamuk, kamu bohong.
Enggak kok, aku udah mandi. Aku nggak tahu kamu ini siapa dan maksud kamu kesini itu apa. Meskipun kamu mau belajar bikin jamu, itu bukan jawaban yang memuaskan buat aku. Kan aku udah bilang, aku mau belajar bikin jamu. Enggak. Bukan itu yang kamu cari di sini. Karena lebih banyak orang yang lebih mengerti tentang jamu ketimbang ibuku. Terus kamu nggak usah jawab. Nggak usah menyangkal apa-apa. Pasti akan terbongkar semuanya. Sepertinya aku pernah ketemu kamu di mana ya? Di sini. Ya mungkin perasaan aku aja ya. Cowok itu kok aneh banget ya. Nggak bisa ditebak. Aduh, gimana kalau aku minta maaf dia malah ngamuk? Apa benar kata Lola ya? Nggak usah dipikirin, malah bikin masalah tambah lebar nanti. Sudah hafal semua toh, Nduk? Sudah toh, Bu. Yang ini asam, yang ini kunyit, ini jahe, kunci ini jeruk-jeruk. Pinter banget. Dah, sekarang berangkat. Nanti kalau ada yang nanya ibu, bilang ibu nggak apa-apa gitu ya. Iya, Bu. Leh, Mbak Sarah antar dulu ya. Antar kemana, Bu? Loh, lah ya ke tempat biasanya ibu jualan toh yo. Bu, kok pakai diantar-antar segala sih, Bu? Bu, Bu, nggak usah loh. Saya bisa jalan kaki. Enggak, biar diantar, Mbak. Diantar. Makanya, Mas, Bu ya kamu tuh jangan kerja terus. Bu ya kamu cari pacar, biar nggak grogi. Pelan-pelan dikit. Ini pelan-pelan toh. Ngapu sih? Ini pasti 80 km per jam. Ya, lagi pula ini udah mati, jadi tenang aja. Pokoknya pegangan. Lagian kamu pegangan begitu, kayak megang telek. Begitu dulu. Pegangan nih, nih. Nah, pegangan. Mas, itu ngawur banget sih. Apa? Tenang aja. Aduh, kamu udah enak banget sih bawa motornya. Kamu yang gak enak apa motornya yang rusak? Muka kamu yang rusak. Kamu gak pernah ngaca ya? Pegangan aja, pegangan. Nanti ini loh, konde itu nanti jatuh aja. Pegangan. Ngapain di sini? Di sini tempatnya. Iya. Rame loh ini. Ya iyalah, justru banyak orang itu bagus. Kelihatan kemarin ibunya, sekarang anaknya yang jualan di sini. Toko saya jadi sepi gara-gara kalian ini. Siapa sih? Itu Cinci sebelah. Jangan digubris, tenang aja. Yang penting kamu jualan aja. Yuk, aku ditinggal. Ya iya dong.
sampai melihat Mbak Sarah, tangkap, ambil, bawa sini. Nah, kalau nggak mau, Bos? Paksa dong, paksa. Kalau tetap nggak mau, Bos? Kalau tetap nggak mau juga, ya lama-lama kamu yang saya ilangin dari dunia ini. Mau? Nanya terus. Heh, Bang, urus. Sumpahnya bagaimana sih? Pakai dong otak lo. Aduh. Dengar ya. Kalau ada apa-apa, butuh apa-apa, lu ngomong sama gue, tanya sama gue. Kalau enggak, sama bos, sama si John. Ngerti gak lo? Iya, Bos. Terus ngapain lu sini lagi? Pergi sono. Oh, itu, Bos. Biaya operasional. Operasi sendiri. Pergi lu. Apa lagi? Aku salah apa? Bos. Pada libur ya? Libur. Untungmu terjun payung kui libur. Mereka sedang dinas luar. Kamu tetap kerja sana. Ya, sana. Ih, lu gimana sih, John? John, gesper bagus, John. Bakal gua aja. Mari. Ya. Mbak. Oh, nih, sebentar ya, sebentar. Ini satu-satu, Mbak. Ini dulu. Mbak, yang dulu. Sebentar. Stop. Rame apa tuh, Pak? Aduh, nganti sembako yuk. Saya nggak tahu tuh, Mbak. Ayo, wes deret. Ya, betul. Ya ampun, Sarah. Ini kamu toh? Nah, mbok kira sopo? Nih, semua orang itu ya pada nyariin kamu. Ini kamu malah sibuk jualan jamu di sini. Biarin aja. Mas Norman juga nyariin kamu. Apalagi dia, ora urus. Sebenarnya kamu ini lagi ngapain sih? Mbak Mas sebentar ya, ini kakakku lagi datang. 5 menit, sebentar. Sini. Duduk sini. Sebenarnya kamu ini lagi ada apa sih di sini? Nanya lagi. Ini semua gara-gara kamu. Lah, kok gara-gara aku? Kamu inget gak sih? Ibu-ibu yang keserempet sama mobilku? Iya, terus? Lah ini aku dalam rangka mau minta maaf sama dia. Lah jadi ibu itu mau maafin kamu kalau kamu udah jualan jamu begitu di sini? Ya bukan gitu. Jadi gini loh ceritanya. Aku itu mau minta maaf toh. Tapi aku takut. Nah terus si Parjo itu nyuruh aku untuk mengenali keluarganya secara pelan-pelan. Nah terus selama beberapa waktu aku di sana, aku makin tahu kalau mereka itu semua orang baik. Aku jadi ndak enak. Aku andai saja waktu itu aku menolong mereka. Nah, jadi kamu sekarang nyalain aku? Iya. Ya ndak. Aku udah nyalain kamu. Tapi andai saja aku bisa mengulang waktu, aku mau banget menolong ibu itu. Aduh, kalau kita kemarin turun itu udah pasti kita sekarang udah ada di sini. Tapi ada yang di kantor polisi. Kamu mau tuh kayak gitu? Kamu jangan bilang sama siapa-siapa loh aku di sini. Iya. Janji loh. Iya. Wes aku jualan lagi. Wah, banyak banget ya, Mbak. Kalau gini sih kita bisa buka pabrik. Semua orang bilang jamunya enak sekali loh, Bu. Oh ya? Syukurlah kalau begitu. Ya jelas ngomong begitu. Yang beli jamunya aja lihat kamu, bukan lihat jamunya. Maaf ya Mbak, Winanto itu memang keras. Dia itu pengganti bapaknya sejak bapaknya meninggal. Dia juga yang bantu-bantu keluarga ini Mbak. Meskipun akhirnya Ibu nggak tega, Ibu bantu jualan jamu. Maksudnya biar cukup. Kasihannya Mas Nanto, dia itu belum dapat kerjaan yang bagus. Masih pegawai kecil.
gajinya juga kecil. Nggak boleh begitu sama kakaknya. Nggak bagus itu. Sebenarnya kalau kita tuh bisa ngatur, sedikit pun cukup kok. Kenapa sih? Mau ngikut aku aja, kayak anak kecil. Sana ikut, ini ikut. Kenapa sih? Oh tadi boleh, tadi aku minta izin ikut. Sekarang diikutin, malah dimarahin. Bukannya marah-marah. Tapi aku belum pernah gonceng perempuan loh. Kecuali ibu sama adikku. Iya, oh, kamu itu memang sibuk kerja kok. Nggak sempet lah cari teman perempuan. Bukan. Kamu sendiri. Ya bukan masalah itu. Lagi pula kalau aku nggak kerja, ibu sama adikku mau makan apa coba? Hah? Kan kasihan. Lagi pula gaji aku nggak dibayar sama kantor. Kerja nggak dibayar? Iya. Untuk pengobatan ibu. Makanya aku nggak digaji. Apa toh? Diem aja. Bisu ya, bisu. Enggak, ini masih bersuara. Aku lagi merenung. Timbang ini. Ini gimana toh ini? Ini gimana ini? Nggak ada hasil sama sekali. Kalian itu kerja apa pada tidur? Nyari satu perempuan aja nggak ketemu-ketemu. Nggak becus. Kita udah nyari ke pelosok-pelosok, Bos. Tetap aja Mbak Sarah tuh nggak ketemu. Ya dipikir dong, dipikir. Otaknya dipakai, ya. Bikin sayembara, bikin kuis, tempel foto Mbak Sarah besar-besar di jalan-jalan. Intinya cari sampai ketemu. Ah, elah Jon. Bawel lu Jon. Sabar aja dulu, tenang-tenang, santai. Udah nggak bisa Bang, udah kelamaan. Siapa lagi itu? Waduh, rame-rame ada apa nih? Ada ulang tahun ya? Ulang tahun, gundulmu apa? Ini lagi sedih. Walah, lagi sedih toh Mas. Tenang Mas, semua orang tuh pernah merasakan kesedihan kok. Gua kasih tahu sama lu ya, tikus got ya. Lu kemari mau ngapain? Kalau nggak ada kepentingan, mending lu pergi lu. Daripada pala lu gua injek sini. Mau? Tenang Mas. Semua orang tuh kalau menghadapi masalah tuh harus rileks, woles, santai, jangan rusak-rusuk kayak gini. Nasihatin saya dulu. Waduh, tikus got. Daripada lu banyak ngomong di sini, mending lu pergi deh. Lendir bekicot lo, pergi lo. Pokoknya bang kuasa lo. Benar. Saya akan pergi, tapi ingat ya, kalau ada yang motong kue, saya ikut ya. Kamu saya tak potong. Hati bestiwan. Gundulmu apa? Sedian. Bos, kamu berdua ya. Malam ini nggak boleh ada yang pulang. Cari Sarah sampai ketemu. Ngerti? Mas deh. Aku hanya inginkan kamu, tak ada yang lain selain kamu. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Berjuta bintang yang bersinar, namun tak ada yang seindah kamu. Aku kamu itu mikirin apa toh? Udah Bu. Kamu jangan bohong sama ibu ya. Sarah itu anaknya memang baik. Buktinya dia mau bantuin keluarga kita. Itu kan tandanya anak baik, iya toh? Iya Mas, aku juga senang ada Mbak Sarah di sini. Oh iya Bu, dijodohin aja Mas Santo sama Mbak Sarah. Bus. Loh, enggak apa-apa, memang sudah waktunya kok. Kamu itu harus mikirin masa depan kamu, Le. Oh, Bu.
Tenang aja, Bu. Nggak usah dipikirin ya. Itu masalah gampang. Kok tenang sampai kapan? Ibu itu kepengen melihat kamu bahagia loh, Le. Iya loh, Bu. Aku kan juga udah pengen punya keponakan. Ini anak kecil ikut-ikut aja. Bu, pokoknya tenang ya. Nggak usah dipikirin. Ini masalahnya gampang ya. Oh iya, Bu. Ibu tahu nggak sih? Mbak Sarah itu kayaknya nggak pernah kerja berat ya, Bu. Lihat aja tangannya. Halus banget. Nggak boleh ngomongin orang lain. Nggak baik. Wah, cepet banget ya, Mbak. Nunggu pelan-pelan aja. Loh, Mbak kenapa? Mbak nangis? Mbak kangen po sama orang di rumah. Mbak cerita aja sama aku. Aku hanya inginkan kamu, tak ada yang lain selain kamu. Aku mencintaimu. Kalau kamu kangen pulang, biar aku anterin. Ya. Berjuta bintang yang bersinar, namun tak ada yang seindah kamu. Buat kamu aja. Hingga akhir nafasku terhenti. Ini gimana caranya ya bilang ke mereka? Malah jadi nggak tega rasanya. Waduh, pagi-pagi udah lemas. Matang. Apaan? Aku tuh baru tidur sejam. Dapat tugas berat dari si bos. Tugas apaan? Ini nih, suruh nyari pacarnya si bos. Katanya si pacarnya, nggak tahu bener apa enggak. Oh, jadi kamu itu... Iya, Bu. Saya minta maaf sekali, Bu. Waktu itu saya panik, saya takut. Sudah, nggak apa-apa. Waktu itu ibu kok yang kurang hati-hati, Nduk. Saya betul-betul menyesal, Bu. Kalau saya bisa menggantikan sakitnya Ibu, saya gantikan, Bu. Sudah, nggak apa-apa. Ibu nggak marah kok. Sudah ya. Dia ini bohong, Bu. Wong datang-datang nggak kasih salam kok marah-marah toh? Gimana nggak marah? Lihat tuh, Bu. Mukanya aja, Bu. Katanya mau belajar jamu. Padahal dia tuh cuma apa, Bu? Tenang, Le. Ibu itu sudah tahu. Udah tahu? Iya, Ibu sudah tahu. Mbak Sarah ini yang nyerempet Ibu toh? Tapi Mbak Sarah udah minta maaf sama Ibu, Le. Sudah toh, nggak usah marah-marah. Oh, kamu. Iya, memang aku juga udah minta maaf. Aku bersedia mengganti semuanya. Hehehe, bukan masalah itu. Masalahnya tanggung jawab. Hah? Kalau terjadi sama ibu bagaimana? Ya kenapa-napa? Kamu mau menggantikannya? Sabar, Tole, sabar. Memang zaman sekarang itu udah susah, Bu. Kalau orang nabrak, nggak ada tanggung jawabnya. Langsung kabur. Semua bisa dibeli. Tapi hati nurani nggak punya. Ya toh? Kamu jangan ngomong gitu, toh. Kenapa nggak suka? Sudah kok. Ternyata ada musuh dalam selimut. Omelin aja, John. Bos? Bos. Kamu ya pantas aja tenang-tenang saja ketika saya lagi kelabakan. Ternyata kamu menyembunyikan pacar saya di sini. Loh, Mas, nggak gitu ceritanya, Mas. Sarah, pulang kamu sekarang. Pulang!
Ngapain kamu di sini? Dan kamu ya, mulai hari ini saya pecat. Anggap saja utang-utang kamu itu yang banyak, ya toh, sebagai pesangon buat kamu. Ngerti? Terus. Bos. John, aduh. Lu kalau si bos bilang utang-utang lu sebagai pesangon, lu jangan mau, John. Rugi lu, minta lagi, kurang banyak. Ya benar. Iya. Bang, ayo pulang. Iya. John, kalau udah terima duit, sepatu bakal gue. Nanti cari kerjaan lagi. Nggak apa-apa kok, Le. Ya? Hancur, Bu. Sudah. Ibu nanti susah kalau kamu sedih seperti itu. Aku tuh nggak pernah merasakan kehangatan keluarga seperti di rumah mereka, Jo. Iya, Mbak. Mereka punya sesuatu yang beda. Iya, Mbak. Saya ngerti. Ya, sekarang kan terserah Mbak. Semuanya tergantung Mbak. Mbak lebih tahu mana yang lebih baik untuk hidup Mbak. Silakan, Mbak. Sar, kamu ndak apa-apa. Duh, Sar, aku minta maaf banget ya. Abis itu, Sar, Norman maksa aku buat ngasih tahu kamu di mana. Nggak apa-apa lah. Justru dengan semua kejadian ini, aku malah tahu langkahku selanjutnya seperti apa. Apa sih mau? Mau aku tuh ini kan bisa dibicarakan baik-baik lagi. Apa yang mau dibicarain? Hah? Semuanya sudah selesai sampai di sini. Loh, Sar, aku berbuat ini demi kebaikan kamu. Kebaikanku? Caramu memperlakukan karyawanmu itu sudah menunjukkan kamu itu tipe laki-laki seperti apa. Dan aku tidak mau lagi menjadi bagian dari ketidakpedulian kamu. Ngerti kamu? Sar! Mau ngapain? Mau ngejar. Nggak boleh. Tikus kot, lu ngapain ngalang-ngalangin orang? Banyak bacot lu. Mending lu pergi deh. Pergi lu, pergi. Ya udah, saya akan pergi. Tapi kalian nggak boleh ikut. Awas ya. Dian, Bang, kamu kok diem aja? Kejar. Kan dia bilang sendiri, John. Nggak boleh ikut. Dia bilang begitu ya? Iya. Yaudah yuk, kita cari pojokan jalan. Nah, itu dua tuh. Ada. Kok jadi begini ya, Bu? Mas juga sih, ngomongnya gitu banget sama Mbak Sarah. Dia kan juga udah minta maaf. Le, sebenarnya ibu itu merasa kehilangan lo, Le. Sebenarnya ibu itu tahu kok kalau Sarah itu bukan tukang jamu beneran. Lawang yang namanya kunci aja orang ngerti, Ci. Iya ya, Bu. Sepertinya Mbak Sarah itu takut buat minta maaf secara langsung. Kamu nggak boleh ngomong begitu. Itu nggak baik, Nduk. Dengan dia berani datang ke sini, itu sudah menunjukkan penyesalannya yang sangat dalam. Iya, Tole? Aku hanya inginkan kamu, tak ada yang lain selain kamu. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Berjuta bintang yang bersinar. Cinta itu seperti penyakit. Datangnya
tiba-tiba susah hilang. Tidak mungkin. Ini bukan cinta toh, bukan cinta. Aduh. Ya kalau memang cinta kenapa? Kamu itu sudah menjadi manusia dewasa. Cara kamu menghadapi masalah-masalah di keluargamu itu sudah membuat kamu menjadi manusia yang dewasa. Manusia dewasa itu diciptakan, bukan dilahirkan. Melalui proses. Dan manusia dewasa itu ya normalnya sudah merasakan cinta. Aku sekali lagi mau minta maaf atas semua kesalahanku sama kamu, sama keluargamu. Sar, memberi maaf itu sudah kewajiban. Aku hargai kamu sudah minta maaf, meskipun sulit. Terima kasih loh, lega aku dengernya. Kalau boleh, kalau diizinkan, aku mau menemani kamu di setiap perjalanan kamu. Kamu? Terus? Bos Norman dia? Bos Norman, ex-boyfriend itu masa lalu. Aku butuh orang yang dewasa, yang bisa bertanggung jawab. Dan ya, aku melihat itu di kamu. Bener. Itu kata hatiku sih. Yakin? Ya, kayaknya sih gitu ya. Apa? Kita kasih tahu sama ibu ya. Ibu siapa? Ibuku. Kalau kita tuh jadian. Oh iya. Iya, iya. Sekarang naik motor. Kamu yang itu ya. Aku nggak bisa. Udah aku cari. Nggak bisa. Ayo.